Assalamualaikum. Bertemu kembali dengan saya Cipta Hening, pengasuh Majelis Dzikir dan Sholawat Sirul Asro Surabaya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang perbedaan antara mengenal diri dan mengenal Allah. Dan salah satu jalan untuk mengenal Allah adalah dengan cara mengenal diri lebih dulu. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak kepada sahabatku semua untuk mengenal diri agar kita di dalam mengenal Allah, mengenal segala sesuatu di luar diri kita itu menjadi sempurna. Untuk itu, simak video selanjutnya. Sesungguhnya, mengenal Allah itu jauh lebih mudah daripada mengenal diri. Mengenal diri itu jauh lebih ruwet, jauh lebih komplit, jauh lebih detail daripada mengenal Allah. Kalau mengenal Allah, kita harus belajar tentang sifat. Kita mengenal sifat, segala sesuatu yang ada semuanya bersumber daripada Allah. Dan kita mengenal asma Allah, yaitu segala nama, segala huruf, segala sebutan di dunia ini adalah nama, sebutan, dan huruf daripada Allah. Selanjutnya adalah mengenal segala sesuatu di dunia ini digerakkan, dikehendaki, dijadikan, diciptakan oleh Allah, sehingga segala sesuatu di dunia ini yang ada semuanya adalah perbuatan daripada Allah. Selanjutnya, di dalam segala sesuatu sifat, di dalam segala sesuatu asma sebutan, di dalam segala sesuatu perbuatan, di dalamnya ada tes, di dalamnya ada rasa. Rasa itulah zat daripada Tuhan. Gula itu namanya. Seperti pasir itu bentuknya atau sifat wujudnya. Perbuatannya membuat diri kita bertambah energinya apabila kita mengkonsumsinya. Dan zatnya itu adalah rasa manis daripada gula itu sendiri. Jadi mengenal Allah adalah melihat di dalam setiap wujud adalah wujud Allah. Di dalam setiap nama adalah nama Allah. Di dalam setiap perbuatan, di situ ada kodrat, irodat, ada kodok dan kodarnya Allah. Di dalam setiap rasa, di dalam segala sesuatu, di situ ada zat daripada Allah. Namun, pengenalan ini nampak begitu mudah. Pengenalan ini nampak begitu gampang. Tetapi, pengenalan kita kepada Allah yang seakan-akan begitu mudah apabila kita sampaikan, dan begitu mudah apabila kita praktekkan. Namun sebenarnya segala pengenalan itu tidak akan pernah sempurna, tidak akan pernah melebur, tidak akan pernah meresap di dalam diri kita, baik diri yang zahir maupun diri yang batin, kecuali dengan cara kita terlebih dahulu untuk mengenal diri kita. Saya sampaikan tadi bahwa untuk mengenal diri itu jauh lebih komplit, jauh lebih jelimet, jauh lebih detail daripada kita mengenal Allah. Kenapa hal itu terjadi? Karena di dalam diri manusia, itu di dalamnya ada alam raya makro yang di luar, yang di dalam alam raya ini adalah mikro yang ada di dalam diri kita. Sehingga diri kita itu ada unsur-unsur alam raya yang ada di dalamnya. Ada matahari, ada rembulan, ada langit, ada bumi, ada hewan, ada iblis, ada setan, ada tumbuhan, ada malaikat, ada kenabian, dan ada ketuhanan yang ada di dalam diri kita. Kita harus mengenal satu persatu dan memilih
membagi-bagi wilayah masing-masing, kedudukan masing-masing, sehingga kita bisa mengenal diri kita dan pada akhirnya akan mengenal Allah dengan sempurna. Di alam raya ini, di semesta ini ada langit. Di dalam diri manusia pun ada langit. Di manakah langit itu? Dan di alam raya ini ada bumi. Di dalam diri manusia pun ada bumi. Langit diibaratkan di dalam diri manusia adalah langit-langit mulutnya, dan bumi di dalam diri manusia adalah langit-langit mulut yang bagian bawah. Di dalam diri manusia ada langit, dan di dalam diri manusia pun ada bumi. Langit adalah langit-langit mulut kita, dan bumi adalah yang ada di dalam bagian mulut yang paling bawah atau yang ini. Ini buminya dan ini langitnya. Apabila lidah itu ditekuk, maka itu adalah ibarat kita itu sedang menggulung. Langit dan bumi ini digulung. Kalau di dalam thariqah biasanya itu untuk zikir sir, dengan menyebut Allah, namun lidah itu ditekuk. Jadi lidah ditempelkan ke langit-langit mulut. Itu mempunyai power, mempunyai kekuatan untuk menggulung, untuk menyatukan antara langit dan antara bumi. Direngkuh, diselimuti, dan diberi energi dengan mengucap, dengan zikir Allah. Sesungguhnya di dalam langit dan di dalam bumi itu diliputi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga apabila kita zikir untuk melipat lidah kita ke dalam langit-langit dan kita zikir Allah tanpa suara, tanpa huruf, cukup kita ucapkan di dalam hati, ditekankan ke dalam mulut, tetapi suara tidak keluar. Sesungguhnya diri kita sedang memperbaiki keadaan dunia kita dan sedang memperbaiki keadaan akhirat kita. Ilmu ini yang disebut dengan ilmu melipat bumi atau aji gineng dan sastra jendro dan lain sebagainya. Nah, kadang kita tidak memahami rahasia antara langit-langit di dalam mulut kita dan bumi yang ada di dalam mulut kita. Dan ketahuilah sesungguhnya yang menyangga langit itu tetap berdiri, tetap kokoh. Selain itu merupakan kekuasaan daripada Allah, ciptaan daripada Allah, dan penjagaan daripada Allah. Sesungguhnya yang menjaga tiang-tiang langit itu adalah lidah kita, lidah manusia, lidah insan yang tetap berzikir. Lidahnya para wali yang tidak berhenti menyebut dan memuja Allah. Lidahnya para arif billah yang tidak berhenti dan memuji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lidahnya para malaikat yang tidak berhenti untuk bersolawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan bertasbih serta bertasmid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebenarnya jarak bumi dan langit itu begitu dekat dan begitu nyata di dalam diri kita yang mikro, yang kecil ini. Yang apabila kita tekukkan lidah kita ke dalam langit-langit kita, sebenarnya kita sedang menekuk bumi dan langit itu menjadi satu. Dan di dalam rengkuan Allah yang kita zikirkan, yang kita ucapkan di dalam hati dan kita tekankan, kita fokuskan ke dalam mulut. Sehingga energi zikir tadi mampu memelihara kehidupan dunia kita
dan mampu memelihara kehidupan akhirat kita. Kadang hal-hal yang seperti itu tidak terjelaskan oleh guru-guru kita, karena beliau ya sudah, kalau zikir siri itu begini, lidahnya ditekuk, nggak usah tanya, pokoknya dijalani ya. Kali ini saya ingin menjelaskan supaya paham, supaya lebih tahu, supaya lebih mantap. Sesungguhnya zikir seperti tadi, melipat lidah, itu kita sedang memelihara dunia kita, dunia ini, sehingga dunia ini lebih bisa bersahabat dengan penduduknya, lebih bisa menenteramkan dengan penduduknya, lebih bisa memaafkan dengan segala tingkah laku penduduknya, dan menjadikan dunia itu tempat yang aman, damai untuk beribadah, untuk berbuat, untuk berbagi, untuk saling mengasihi, dan untuk saling menyayangi. Langit kita akan terpelihara, yaitu akhirat kita akan terpelihara. Kehidupan akhirat kita akan membawakan kabar bagi hati kita, meskipun kita di dunia, dengan memberikan hal-hal yang positif, hal-hal yang menenangkan, hal-hal yang membuat diri kita selalu yakin, selalu optimis, selalu sportif, dan selalu fokus dengan apa yang kita lakukan dan apa yang kita kerjakan. Itu langit yang ada di dalam diri kita. Tetapi di manakah ars Allah? Di manakah ars Allah? Ars Allah itu ada di dalam hati kita. Apabila hati kita bangun begitu megah, begitu tinggi, begitu luas, begitu agung, sehingga segala sesuatu itu tidak mudah singgah di dalam hati. Segala sesuatu tidak akan mudah menggores hati kita. Segala sesuatu tidak mampu membuat hati kita gelap. Maka itulah ars. Dan di dalam ars itulah sebenarnya Allah yang bertajali, Allah yang singgah di dalam rumahnya, hatinya orang-orang yang mukmin. Lalu yang menjadi pertanyaan, bukankah Allah tidak bertempat? Bukankah Allah meliputi segala sesuatu? Lalu kenapa Allah ada di dalam hatinya orang-orang mukmin? Ketahuilah, sesungguhnya orang-orang yang mukmin, dia berkata-kata tidak karena nafsunya, tidak karena keinginannya, karena laduni, karena ilham, karena Allah yang berkata-kata di dalamnya. Namun apabila dia belum menjadi mukmin, orang yang biasa, tidak pernah melakukan riyadhah, tidak pernah melakukan pensucian jiwa, maka setiap perkataannya, setiap perbuatannya pasti dikotori oleh nafsunya, dikotori oleh keinginannya, dikotori oleh ego dan keakuannya. Berbeda dengan orang-orang yang mukmin, orang-orang yang sudah mampu mensucikan dirinya, mensucikan jiwanya, sehingga yang ada di dalam hatinya hanya Allah. Yang ada di dalam hatinya hanya Allah, bukan karena dia berzikir, bukan sekedar sebutan, bukan sekedar mengingat, namun cahaya Allah yang selalu menerangi hatinya, sehingga menerangi perkataannya, menerangi perbuatannya, dan menerangi segala sesuatu yang dia lakukan. Hati yang di dalamnya ada Allah adalah hati di mana tidak ada yang lain yang tersirat, tidak ada yang lain yang menjadi tempat untuk bergantung, tiada yang lain yang dijadikan sandaran di dalam kehidupannya kecuali hanya Allah. Bagaimana tanda-tandanya apabila Allah itu telah hadir di dalam hati seseorang? Tanda-tandanya adalah dia mudah memaafkan, mudah memberi, mudah mengikhlaskan, mudah sabar, mudah berkasih sayang kepada sesamanya, tanpa bekas, tanpa goresan, tanpa iri, tanpa dendam sedikit pun. Itulah hati yang luas, itulah hati yang sudah bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya,
Di dalam diri manusia juga ada Adam, juga ada Hawa. Adam adalah 4 unsur yang menjadikan batang tubuh. Hawa adalah nafsu yang ditimbulkan oleh 4 unsur yang ada di dalam batang tubuh manusia. Sufiyah, alwamah, amarah, dan mutmainah. Di dalam diri manusia ada sifat hiwaniyah. Di dalam diri manusia ada sifat alam. Di dalam diri manusia ada sifat setan dan jin. Di dalam diri manusia ada sifat malaikat. Di dalam diri manusia ada sifat kerasulan. Dan di dalam diri manusia ada sifat-sifat Tuhan. Maka apabila kita mengenali satu persatu, kita menanyakan kepada diri kita sendiri, siapakah diri kita yang sebenarnya? Diri kita adalah ruh yang di dalamnya ada sir. Di dalam sir ada Nur Muhammad. Di dalam Nur Muhammad ada Ya Latif, yaitu Al-Haq itu sendiri. Jadi Allah itu, di dalam mengenal Allah, manusia harus membongkar-bongkar sesuatu yang bukan Allah yang ada di dalam dirinya, sehingga dia menemukan Allah yang ada di dalam dirinya, yang memberikan sifat hidup, yang memberikan sifat melihat, yang memberikan sifat mendengar, yang memberikan asma, yang memberikan nama, sehingga dia bisa disebut dan dia bisa dipanggil namanya, yang bisa memberikan af'al atau perbuatan, sehingga manusia itu bisa bergerak melakukan segala sesuatu aktivitas di dalam kehidupannya, yang memberikan zat di dalamnya, sehingga manusia itu mempunyai cahaya, cita, rasa, dan kepribadian. Sehingga mengenal diri adalah bagaimana kita melepaskan unsur-unsur yang bukan unsur sesungguhnya, yang bukan unsur dari Tuhan, yang bukan unsur dari Nur Muhammad, yang bukan unsur dari cahaya kenabian itu sendiri. Manusia adalah insan. Di dalam insan itulah rahasia Tuhan berada dan rahasia alam semesta ini berada. Maka di dalam mengenal Tuhan, kita akan mudah mengenal sifat di luar diri kita. Sifat Tuhan di luar diri kita, kita akan mudah mengenalinya. Begitu juga nama Allah, nama Tuhan yang di luar diri kita, kita akan mudah mengenalinya. Af'al dan perbuatan Tuhan yang di luar diri kita, kita akan mudah memakluminya. Dan zat yang ada di luar diri kita pun akan mudah memakluminya. Namun, mengenalkah kita dengan sifat, dengan nama, dengan perbuatan, dan dengan zat Tuhan yang ada di dalam diri kita? Apabila tanpa diri kita mengupas sesuatu yang bukan sifat Tuhan, sesuatu yang bukan nama Tuhan, sesuatu yang bukan perbuatan Tuhan, sesuatu yang bukan zat Tuhan yang ada di dalam diri kita. Kenalilah sifat hewaniyah kita, dan itu bukan Tuhan. Kenalilah sifat alamiah kita, dan itu bukan Tuhan. Kenalilah sifat setan yang ada di dalam diri kita, dan itu bukan Tuhan. Maka kenalilah yang sesungguhnya, yaitu Rodiyah, Mardiyah, dan Kamilah. Itulah sifat daripada Tuhan. Kelakuan daripada Tuhan, perangai daripada Tuhan yang ada di dalam diri kita. Jadi, marilah kita belajar untuk menyelami diri kita lebih dalam, bahwa sesungguhnya apa yang kita cari di luar diri kita, semuanya ada di dalam diri kita. Kita tidak akan pernah menemukan sesuatu di luar diri kita apabila kita belum pernah menemukan sesuatu itu yang kita cari di luar diri kita itu di dalam diri kita. Kita tidak akan pernah menemukan keberuntungan apabila kita tidak bersyukur dahulu dari semua ketetapan Allah, dari semua kejadian keadaan yang kita terima sebagai wujud kesempurnaan daripada Allah dan sebagai wujud pemberian Allah yang terbaik bagi kita. Syukur akan membawa pencarian kita keluar diri kita lebih mudah untuk mencari kesehatan, untuk mencari keberkahan, untuk mencari keberuntungan, untuk mencari kebahagiaan. Itu menjadi mudah apabila syukur itu sudah ada di dalam diri kita.
Segala sesuatu yang di luar adalah pantulan segala sesuatu yang di dalam. Segala sesuatu yang tercipta di luar diri kita itu adalah bersumber dari dalam diri kita. Maka marilah kita belajar untuk mengenal diri dengan meditasi-meditasi yang seperti telah saya sampaikan di dalam video-video di channel ini. Ada meditasi tentang bagaimana melepas Adam dan bagaimana melepas Hawa sehingga kita tidak mengikuti Adam dan tidak mengikuti Hawa, namun kita mengikuti Nur Muhammad itu. Di dalam channel ini juga banyak video yang membahas tentang siapa diri kita dan siapa yang bukan diri kita, yang harus kita lewati, yang harus kita lepas, yang harus kita tinggalkan, dan terus perjalanan kita menuju Allah yang ada di dalam batin kita, yang seharusnya kita temukan dulu di dalam diri kita, barulah kita akan menemukan Allah di dalam segala sesuatu di luar diri kita. Apabila kita mencari Allah di luar diri kita dan kita belum menemukan Allah yang ada di dalam diri kita, maka pencarian kita akan sia-sia. Toh, kalaupun kita bertemu, itu semuanya hanya sekedar pengakuan dan bukan sebuah pertemuan yang sebenar-benarnya bertemu. Kita bertemu Allah di dunia, niscaya akan bertemu Allah di akhirat kelak. Kita bertemu surga di dunia, kita akan bertemu surga di akhirat kelak. Jadi poinnya adalah langit dan bumi itu bisa dilipat oleh kita yang kecil ini. Kita bisa menguasainya, kita bisa mengendalikannya dengan melipatkan lidah ke langit-langit dan berzikir Allah di dalam hati, lalu fokuskan ke dalam mulut kita. Niscaya kita mampu melipat bumi, melipat langit, memelihara bumi, dan memelihara langit. Sekaligus kita mampu menjadi penyangga langit yang dikehendaki oleh Allah, yang diwakilkan oleh Allah kepada diri kita. Cukup sekian, semoga manfaat. Tetap berprasangka baik di dalam segala keadaan, karena Allah berfirman, aku tergantung sangkaan daripada hambaku. Stay waras, stay fokus, dan tetap bersyukur di dalam segala keadaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.